Kisah intens investigasi. Usai Farhat Abbas melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya pada 7 November lalu, kisru masalah donasi Agus Salim tetap menjadi perhatian publik. Selain Agus yang menjadi korban penyiraman air keras yang menyebabkan matanya buta, sang kuasa hukum Farhat Abbas pun juga menjadi sorotan lewat tindakan atau beberapa statementnya yang mengejutkan. Yang terbaru, Farhat Abbas pun mengungkap salah satu upaya supaya Agus mendapat kesembuhan matanya dengan menyarankan agar Presiden Prabowo tidak hanya mengundang tunanetra ke acara istana, namun juga agar Presiden Prabowo mendatangi langsung Agus untuk memperhatikan kondisi Agus dan juga agar biaya pengobatan Agus dapat ditanggung oleh Presiden Prabowo. Lalu benarkah pesan ini pun tidak hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo tapi juga kepada Menteri Kesehatan? Benarkah selain ingin memperhatikan Agus yang kini menjadi polemik di masyarakat, Farhat Abbas pun juga menginginkan Menteri Sosial untuk segera mengusut yayasan yang menurut Farhat Abbas sudah menelantarkan dan membuat Agus dibully di media sosial. Sementara berusaha dengan cara lain, Farhat Abbas pun juga meminta agar Novi segera mengembalikan uang donasi Agus yang sempat masuk ke rekening Agus. Dan jika tidak dikembalikan, maka menurut Farhat Abbas sudah masuk dalam unsur pemerasan. Dan benarkah juga pada hari ini, Agus pun akan menjalani pengobatan matanya di salah satu rumah sakit berada di kawasan Menteng, Jakarta. Dan benarkah jika diminta dioperasi, maka pihak Agus pun sudah menyiapkan dengan semua biayanya. Sementara itu, terkait Denny Sumargo yang sudah dilaporkan Farhat Abbas ke pihak kepolisian, akhirnya sang konten kreator pun memberikan komentarnya. Benarkah Denny Sumargo juga sudah siap menghadapi laporan dari Farhat Abbas? Dan akankah Denny Sumargo melaporkan balik Farhat Abbas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi Agus pada saat ini masih terus menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu yang terus menjadi pusat perhatian adalah Farhat Abbas yang menjadi kuasa hukum Agus. Yang terbaru terkait bantuan bagi kliennya yang mengalami kesulitan pembiayaan pengobatan. Menurut Farhat Abbas, sosok seperti Agus lebih layak mendapatkan perhatian dari pemerintah dibandingkan tunanetra berbakat yang diundang ke istana seperti beberapa waktu lalu. Kemudian, ia pun menyarankan agar Presiden Prabowo tidak hanya mengundang tunanetra ke istana, namun juga mendatangi langsung tunanetra seperti Agus untuk memperhatikan kondisi Agus dan juga supaya biaya pengobatan Agus dapat ditanggung oleh Presiden Prabowo. Saran Farhat Abbas ini pun disebabkan karena dirinya yang tidak akan pernah surut untuk membela Agus yang terancam buta jika tidak segera mendapatkan penanganan dan juga pengobatan. Farhat Abbas pun yakin atas pembelaan kepada Agus disebabkan ia yakin orang yang membuli Agus adalah para calon penghuni neraka. Ya, Presiden dalam celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan. Usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya,
Yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Tidak hanya memberikan saran kepada Presiden Prabowo, Farhad Abbas pun juga mendesak agar Menteri Kesehatan peduli dengan kesehatan Agus. Dan untuk mendesak Menteri Sosial untuk segera mengusut Yayasan Novi yang menurut Farhad Abbas sudah melantarkan Agus dan membuat Agus dibully di media sosial. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan, usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Farhad Abbas juga meminta agar Novi segera mengembalikan uang donasi Agus yang sempat masuk ke rekening Agus. Agar Novi dan timnya bisa memantau penggunaan uang donasi buat pengobatan mata Agus. Maka diungkap oleh Farhad Abbas, ia pun sudah menyediakan 2 kamar untuk Novi dan juga rekannya di rumah Wawa agar bisa standby dalam mengurusi Agus dan juga mengontrol kesehatan Agus. Namun, sebelum ini bisa terwujud, hari ini 11 November 2024, rencananya Agus pun akan berobat di salah satu rumah sakit di Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika keesokan harinya Agus dijadwalkan untuk dioperasi matanya, maka Agus pun harus segera menjalani operasi mata. Saya konsultasi tadi Bang Freddy, rumah sakit lanjut ya, walaupun Novi dan Gary menggunakan jurus surat menyurat ya, kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang di tangan kamu, uangnya Agus kembalikan aja ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi untuk di sana standby mengurusi uang keluar. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi cuit kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18 pengobatan di Menteng. Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi. Meski sudah siap akan membawa Agus berobat mata ke salah satu rumah sakit di Menteng, namun Farhad Abbas tetap mengingatkan kembali masalah uang donasi yang sudah sempat masuk ke rekening Agus. Namun akhirnya dikembalikan lagi ke rekening Yayasan Novi. Farhad Abbas sepertinya masih terus mempermasalahkan masalah uang donasi ini yang menurutnya sudah menjadi hak Agus karena sudah sempat masuk ke rekening Agus. Bahkan ditegaskan Farhad Abbas kalau kondisi Agus akan lebih parah lagi jika uang donasi yang sudah sempat masuk ke rekening Agus namun tidak diberikan untuk pengobatan mata. Dan jika hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan masuk unsur penipuan dan penggelapan. Dan menurutnya, untuk saat ini, perpindahan uang donasi dari rekening Agus ke rekening Yayasan Novi diduga masuk ke dalam unsur pemerasan. Jadi masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Dan lebih parah lagi, kalau Agus sudah ada uang, nggak ditangani, nggak digunakan uang itu, lebih parah lagi. Mungkin ada unsur penipuan atau penggelapan. Kalau sekarang perpindahan itu laporannya pemerasan. Lalu, bagaimana dengan Farhad Abbas yang sudah melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya? Seperti apakah respon Denny Sumargo? Siapkah ayah satu anak ini menghadapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Farhad Abbas tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tidak lama setelah Denny Sumargo dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Farhad Abbas, Denny Sumargo pun bereaksi.
Ya, sebelumnya diketahui kisru Farhad Abbas dan Denny Sumargo ini merupakan imbas dari masalah donasi Agus yang hingga kini berujung pada momen menegangkan saat Denny Sumargo mendatangi rumah kuasa hukum Agus tersebut. Dan akhirnya Denny Sumargo pun dilaporkan oleh Farhad Abbas terkait dugaan ujaran kebencian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Namun sepertinya laporan Farhad Abbas atas dirinya itu ditanggapi santai oleh sang aktor berusia 43 tahun ini. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Denny Sumargo pun mengatakan siap menghadapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Farhad Abbas dan ia pun siap untuk memenuhi panggilan polisi jika sudah ada pemanggilan. Sedangkan mengenai perihal apakah Denny Sumargo akan melaporkan balik Farhad Abbas, ia pun mengatakan sedang mempertimbangkannya. Sementara itu, saat disinggung apakah kemungkinan damai dengan Denny Sumargo, Farhad Abbas pun menegaskan jika ia belum mau berdamai dengan Denny Sumargo dan sebaliknya akan menuntaskan laporan polisinya terhadap Denny Sumargo di Polda Metro Jaya ataupun di Polres Jakarta Selatan. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Sekarang gini, itu kan asumsi yang dia bangun sendiri, saya mesti gimana gitu loh. Orang yang punya pendidikan tinggi harusnya kan kasih contoh lebih baik ya. Saya ini orang bodoh, pendidikan saya rendah. Tapi saya masih tahu, jangan kasih begitu sama orang. Kayaknya semua orang, semua suku, semua semut pun kalau lu begitu ini lu mau injek ya, pasti ngelawan. Bukan karena takut sama lu istilahnya, cuma lebih malas doang. Makanya orang nggak berani. Minta maaf tuh gampang. Dia kan ada minta maaf tuh katanya, kata netizen. Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah gitu. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaanmu atau kemudian perkataan saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke ya paham saya. Laporin, tanya netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang meminta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhad itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Supaya tahu bersikap lebih baik, jaga perasaan orang juga. Ya sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Itu sudah selesai. Cuman nggak berhenti. Makanya saya bilang orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum. Baru dia agak sopan. Ya, baru dia agak sopan. Kalau nggak, saya juga kaget. Sampai saya sebelum buat laporan tuh, Chris saya bilang, aduh, kok kalian nggak bela saya ya? Ya jalan satu-satunya bukan pergi nyari dia bawa parang, tapi laporkan dia secara hukum gitu. Kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf kan, menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong hajar, minta dipukul di luar, ngejek kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Itu jalur hukum ya? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar, hukum jamin rakyat ya berarti saya dijamin oleh hukum. Ketika ada orang mengganggu, mencederai keadilan, maka mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Sementara itu, pihak Farhad Abbas pun mendengar bahwa Agus akan dilaporkan ke polisi oleh pihak Novi. Mengetahui hal itu, pihak Farhad Abbas pun menjelaskan bahwa Agus tidak dapat dilaporkan ke polisi karena saat ini Agus sedang tertimpa musibah. Bahkan dengan keberadaan uang donasi yang sekarang berada di pihak Yayasan Novi, rasanya mustahil jika Agus yang dilaporkan, kecuali kondisinya saat ini uang donasi masih ada di rekening Agus. Tim kuasanya Novi
akan melaporkan Agus. Ya, apa yang mau dilaporkan? Orang duitnya di tangan mereka kok. Apa Agus mau dilaporkan gitu loh? Gak masalah aja kan, silakan aja kalau melaporkan Agus. Cuma masalahnya jangan diputar-putar, orang uangnya di sana. Ya kan itu uangnya di sana. Kalau Agus kan udah minta maaf, bahkan dia udah buka uang yang dipakai itu berapa buat nebus sertifikat berapa jumlahnya, lalu buat bayar adiknya sekolah berapa kan udah dibuka, lalu udah minta maaf kan gitu, lalu kan udah minta maaf. Lah kalau Nopi ini yang harus buka dulu uang yang 1,3 itu sampai di Agus dia buka dulu, transparansi dulu dengan kita, baru kita bicara teknis yang lain. Nah kalau dia mau melaporkan uangnya di sana kok malah Agus yang mau dilaporkan. Agus korban kejahatan ini. Karena ini menyangkut aneh-aneh aja, makin panjang. Karena ini oleh orang yayasan yang membuat sedemikian rupa sehingga kasus itu jadi panjang. Nah, saya nggak mau disalahkan, mudah-mudahan nanti selesai. Usai melaporkan Denny Sumargo, Farhat Abbas pun kembali melaporkan lainnya yang dianggapnya sudah menyenggolnya di media sosial. Lantas benarkah Farhat Abbas juga sudah melaporkan Pablo Benua ke polisi? Dan apa yang menjadi landasan laporannya? Dan apa yang menjadi landasan laporannya? Apakah pencemaran nama baik? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru donasi Agus Salim ini membuat masalah pun berkepanjangan. Tak hanya buat Agus sebagai korban, tapi juga bagi Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya. Ya, selain bermasalah dengan Denny Sumargo hingga melaporkan suami Olivia Alan itu, Farhat Abbas pun juga bermasalah dengan Pablo Benua. Ya, meski sesama pengacara, diakui oleh Farhat Abbas, sebenarnya ia tidak mau cari perkara dengan rekan seprofesi. Namun, jika ada yang menantangnya, maka ia juga tidak takut dan akan menanggapinya. Termasuk saat Pablo sudah berani menyenggolnya di media sosial. Karena tidak terima, pengacara berusia 48 tahun ini pun mengungkap jika ia sudah mensomasi Pablo, namun jawabannya menurut Farhat Abbas malah menghinanya. Sehingga Farhat Abbas pun akhirnya memutuskan melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya 8 November lalu untuk kasus pencemaran nama baik dan ancaman hukuman di bawah setahun. Selain itu, Farhat Abbas pun juga memberikan pesan menohok untuk Pablo Benua agar mengukur dirinya. Dan menurut Farhat Abbas juga sangat disayangkan karena Pablo tidak belajar dari pengalamannya yang pernah dipenjara akibat kasus ikan asin tersebut. Hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan Siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin. Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya, ya. Zaman di bawah setahun aja lah, biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai, karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando, ya. Tolong harus pintar. Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa, saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia kasih dia tukar handphonenya ke. Itu kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal yang Pablo itu. Sudah disomasi, sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Pesannya, sudahlah,
ukur diri aja gitu. Kalau tadi maaf Bang, kalau wawasan Kita tes-tesan aja, sekolahnya di mana. Ya, kita buka-bukaan ijazah aja. Kita lihat foto-foto kita kuliah dan sekolah di mana. Ada foto-fotonya kan? Ada alumninya nggak ya? Oke? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.